Metodenya adalah di antara metode pendekatan dalam Thariqah Tijani, ibadahnya semata-mata syukur, mensyukuri nikmat Allah. Itu juga yang kapan hari dijelaskan oleh Cucu Syekh di pengajian kita ini. Kenapa satu nikmat saja ketika disyukuri, mensyukuri nikmat itu kesadaran mensyukuri itu juga harus disyukuri. Sehingga satu syukur harus disyukuri dengan yang lain. Sama juga kebohongan, satu kebohongan harus ditutup dengan kebohongan yang lain. Sehingga kalau dalam bahasa Madura, carpak ler keeleran. Ya, tahu carpak ler keeleran? Jadi carpak itu bohong, ler keeleran itu gandeng-gandeng kayak kereta. Jadi ketika sudah bohong sekali, harus bohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Sudah ada dua kebohongan. Kebohongan pertama, kedua harus ditutup juga dengan kebohongan berikutnya. Terus sehingga ya kebohongan itu harus seperti kereta berderet-deret. Istilahnya orang Madura, carpak ler keeleran. Ya. Ler keeleran itu apa? Ya, berbaris di belakangnya. Itu. Orang bohong itu kebohongannya harus ditutup dengan kebohongan, berbohong lagi. Ya, kayak kartu-kartu itulah, itu kartu sakti. Oh, ini ditutupi lagi, ada kartu lagi, bohong semua. Kenapa? Emang kebohongan harus ditutup dengan kebohongan. Sampai akhirnya tidak kuat sudah bohongnya. Oleh karena itu kita kalau berbicara usahakan tidak bohong. Kenapa? Iya, kebohongan satu harus ditutupi. Demikian juga kenapa Ahmadiyah ya disebut Thariqah Al-Ahmadiyah, karena Thariqah Tijani ini dasarnya ya manhaj ibadahnya adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah, tidak usah minta. Allah sudah janjilah itu sakatu lazim dan natu. Ketika kita mensyukuri diberi sholat 5 waktu, karena syaratnya thariqah adalah menjaga istiqomah sholat 5 waktu tepat pada waktunya berjamaah. Ketika ini aja dilakukan, kemudian niatnya mensyukuri nikmat Allah, kita diberi istiqomah, disyukuri, nanti nampak nikmatnya. Apa yang tadinya ibadah tidak nikmat menjadi nikmat. Ibadah bila istiqomah menjadi istiqomah. Termasuk zikirnya, kita diberi kekuatan berzikir, orang lain tidak diberi, disyukuri, dijaga istiqomah zikirnya, waktunya dijaga sampai jumlahnya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, dijaga lafadznya, sifat wiridnya pun juga dijaga sesuai dengan aslinya. Aslinya diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adakah yang lebih pintar dari Rasulullah? Jadi dalam agama ini adalah yang rujukan utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh kan Rasulullah kan dari Quran. Yang paling tahu Quran siapa? Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah. Jadi yang kedua, karena apa? Thariqah Tijani ini asasnya ya, dasarnya beribadah itu bukan karena kebutuhan, bukan karena mau minta ini, mau minta itu, tidak. Kenapa? Sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa lebih dari apa yang diberikan oleh Allah, bersyukur. Terusnya dia bersyukur. Dan orang yang bersyukur tidak usah minta. Apa? Allah sudah janji.
Kalau masih minta berarti tidak percaya janji. Makanya orang Tijani tidak usah banyak-banyak doa. Doanya itu diniatkan, kok berdoa juga niat ibadah. Doa umuhul. Jadi doa pun juga niatnya ibadah kepada Allah. Karena orang tidak mau berdoa sombong. Jadi kenapa kau berdoa? Diperintah. Kenapa kau berdoa? Mensyukuri nikmat. Orang bersyukur ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, qaulu azkariha ad-dairati 'alaiha mustamilatun kullaha ala ablagil mahamid. Imma tasrihan au dimnan. Famin dzalika ummul Qur'an. Yang ketiga, wirid yang ada dalam Thariqah At-Tijaniyah itu isinya ya, adalah pujian kepada Allah dengan puncak pujian. Jadi memuji Allah dengan pujian yang tertinggi. Salah satunya ketika kita mau zikir, kita buka zikir kita dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ya, orang yang tidak ngerti dengan muatan Al-Fatihah, oh hanya Fatihah. Kan gitu. Perlu Anda tahu seluruh kitab Allah yang diturunkan ke muka bumi. Ya. Jadi seluruh kitab Allah yang diturunkan ke muka bumi itu maknanya terkumpul dalam Al-Quran. Sehingga di Taurat, Zabur, Injil, dan Sahih Ibrahim. Dan sejak Nabi Adam Allah sudah menurunkan ayat-ayat baik perintah maupun larangannya, termasuk syariat-syariatnya yang ada pada Nabi terdahulu. Ketika dikumpulkan, itu terkumpul semua dalam Quran. Sehingga kitab Al-Quran adalah kitab paling sempurna dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dari seluruh Quran itu ada di Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Sehingga di antara keutamaan baca Al-Fatihah adalah mendapatkan pahala baca seluruh Quran. Itu. Dan ketika kita mau wirid, dimulai dengan membaca suratul Fatihah.